Nah kemarin juga misalkan ada yang ditutup di Lombok Timur, kemudian ada di Bulukumba, retail modern yang tutup ya, nyalakan saya lagi itu. Sementara bupati menutup itu karena retail modern itu salah aturan. Nah publik kembali lagi dibelokkan. Karena retail modern itu katanya saya dengar nggak bayar pajak lah, tempatnya salah, ya kan? Ya itu memang harus ditertibkan. Jadi kita bernegara ini ada aturan mainnya. Retail modern nggak bisa juga semena-mena. Nah maka waktu itu juga di Komisi 5, Mbak Pena, saya usul waktu itu. Bukan mau menutup retail modern yang sudah ada, menutup Indomaret, Alfamart yang sudah ada. Enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Yang saya bilang stop tuh izin-izin baru yang ke desa. Ya kan? Ya kan mereka sudah banyak. Silakan yang sudah ada itu silakan berjalan. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata menutup tuh nggak pernah. Stop izin yang baru, itu pun usul. Karena itu wewenang itu bukan di saya. Tapi saya kan menyerap aspirasi ketika saya keliling ke desa. Saya ketemu dengan kepala desa, ketemu dengan pedagang-pedagang kecil. Karena ini beda mazhab, Mbak Pena. Kalau Kopdes, ya kan, sisa hasil usaha dikembalikan ke masyarakat yang jadi anggota Kopdes. 20%-nya menjadi pendapatan asli desa. Artinya ada dong efek positifnya secara langsung tidak langsung kepada desa. Sementara retail modern kan nggak ada, dibawa langsung oleh pemodal kan. Ya. Nah itu maksud saya, yang sudah ada silakan jalan. Tapi saya tidak pernah bilang menutup. Tapi untuk izin baru yang ke desa-desa, karena sekarang ada di desa itu retail modern itu ada yang 4 retail modern, ada yang 2, ya kan. Akhirnya warung-warung juga banyak mati. Jadi kalau mau menyalakan ya bukan nyalakan Kopdes sekarang. Karena saya dapat laporan dari Pak Ali Mahsun, Ketua Umum Apkali Pedagang kaki 5 itu, satu retail modern didirikan itu membunuh 40 pedagang kecil. Oke, nah kita Kopdes, kita tidak akan ke sana. Justru kita ingin berkolaborasi bagaimana UMKM, pedagang-pedagang kecil itu bangkit bersama-sama untuk memajukan desanya. Oke, untuk toko retail modern baru yang kemudian ingin membuka gerainya di desa-desa, ini tentu akan diatur begitu oleh pemerintah ke depannya. Ya sebenarnya sekarang udah diatur oleh Menteri Perdagangan. Ya kan, misalkan berapa banyak sih di satu kecamatan, dia harus berapa jarak dengan pasar, di mana dia harus berdiri sudah diatur. Tapi sebetulnya di kabupaten memang nggak boleh kan ya Pak? Atau sebetulnya boleh? Boleh. Tapi yang saya usulkan untuk di stop izin baru itu kan saya minta moratorium itu untuk izin baru yang masuk ke desa-desa, gitu loh. Jadi dan itu saya datangi Menteri Perdagangan, ternyata juga memang banyak yang melanggar. Saya juga ketemu dengan Bupati Bulukumba juga dengan lupa, di situ banyak juga melanggar. Lombok Timur juga termasuk yang lain-lain. Jadi saya kira bukan salah Kemendes, bukan salah Pak Mendes. Kalau mereka ditutup karena mereka juga memang melanggar aturan. Republik kan bukan semau kita, tapi ada aturan yang mesti kita taati. Gitu loh. Dan saya justru saya minta itu di moratorium, justru saya membela pedagang kecil, rakyat kecil. Gitu loh. Tadi dan beda sekali retail modern dengan Kopdes. Kalau Kopdes kan tentu keuntungan nanti kembali ke desa menjadi pendapatan asli desa sebagian. Oke, jadi di kabupaten nggak boleh begitu ya Pak Menteri? Apanya? Untuk kemudian membuka gerai toko retail modern. Sekarang banyak, bukannya di kabupaten Pak Bena. Coba aja misalkan di desa Ranjeng itu, di Serang itu, 4 retail modern itu ada, desa. Boleh? Ya saya nggak tahu. Apakah mereka memenuhi aturan nggak itu? Oke. Ya maka menurut saya menteri terkait atau Pemda juga harus teliti juga. Gitu. Ya. Jangan sampai lost control sehingga nanti mereka seperti tidak diawasi dan semaunya aja. Dan itu ada akibatnya. Gitu. Nah beda kalau Kopdes kan memang dia akan kembali ke masyarakat. Gitu. Oke, Pak Menteri, kita ingin tahu berapa persen produk lokal UMKM yang nantinya akan ditaruh gitu di Koperasi Desa Merah Putih? Ya kita gini Mbak Pena, jadi fungsi utama dulu yang kita kedepankan ya. Jadi Kopdes ini akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi. Tadi kan pidato Bapak Presiden kan? Ya. Tidak boleh barang bersubsidi diperjualbelikan. Karena itu uang negara. Contoh gas 3 melon itu APBN tuh. Yang harus dinikmati oleh rakyat yang memang betul-betul berhak mendapatkan subsidi. Tapi faktanya kan masyarakat belinya jauh lebih mahal. Nah itu yang mau diatur oleh pemerintah. Sehingga subsidi uang negara itu
benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Kemudian tadi dia berfungsi untuk optaker. Nah, yang lain tadi UMKM sekaya Mbak Pina ya, boleh. Bisa nama Kopdes, boleh. Ya. Bahkan dengan adanya jaringan ini, UMKM yang desa ini juga bisa ke desa yang lain. Saling tukar produk, boleh. Bagus malah. Atau misalkan di Kementerian Desa, kita misalkan punya desa tematik. Ya, kalau misalkan desa ini punya Kopdes, dia nanti BUMDesnya atau kelompok taninya punya penghasilan bawang, tapi mungkin bawangnya berlebih di desa ini, dia bisa kirim ke Kopdes yang lain. Jadi bukan hanya UMKM, Pak. Jadi desa tematik ini menjadi program kita juga. Desa ayam petelur, kita buat juga desa ayam petelur. Ujung nanti apa? Kita bisa dengan Kopdes dan juga untuk rantai pasok bahan baku MBG. Nah, ini maunya Bapak Presiden. Jadi filosofinya sangat dalam, sangat mulia sekali. Dan ini sudah kelihatan sekarang. Contoh kemarin itu misalkan ketika libur MBG kan, ketika sekolah